jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salah satu ibadah atau perintah Allah yang dilakukan sekali dalam satu tahun dan merupakan ibadah yang sangat penting, yakni pelaksanaan ibadah kurban. Tapi ibadah ini kalau kita mau mengkaji, sebenarnya awalnya adalah dari peristiwa perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya? Karena memang pernah dia menyampaikan bahwa jika kelak walaupun saya punya anak, kalau Allah ridha dan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau Allah perintahkan untuk kurbankan, saya akan kurbankan. Dan memang pada waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Memang biasanya kalau belum punya Pak, pintar ngomong, tapi nanti kalau sudah punya lupa. Nah, biasanya begitu. Biasanya kalau orang masih naik motor, kasih tahu temannya, kalau saya punya mobil nanti saya antar keliling-keliling. Persoalannya sudah gampang. Kalau saya sekalinya ada mobilnya tidak dipakai juga, bilang susah dicuci keluar. Itu biasa begitu. Maklumlah biasanya orang kalau ini. Tapi Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan karena kesombongannya dia ngomong seperti itu, tapi Nabi Ibrahim ucapkan itu karena malaikat itu takjub, karena dia pernah berkurban 100 ekor unta, kemudian 1000 ekor kambing. Itu. Jadi Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat itu sebagai tanda bahwa sebesar apapun perintah Allah, kalau demi mendekatkan diri saya akan lakukan, dan ternyata terbukti. Nah, untuk masalah kurban ini itu menjadi syariat sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kurban ini tidak gampang Pak. Kadang kita anggap ini adalah hal yang mudah. Yang penting masuk waktu kurban, hari raya Lebaran Idul Adha dan 3 hari tasyrik, kita sembelih binatang, selesai persoalan. Oh enggak, tidak semudah itu. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan. Yang pertama, ketika masuk bulan Zulhijjah, maka jangan memotong kuku dan mencukur rambut. Itu disunnahkan. Jadi ketika orang mau berkurban, sudah pasti mau berkurban, ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan memotong kuku dan juga jangan memotong rambut. Rasulullah mengatakan, kuku dan rambutmu itu ingin menyaksikan kurbannya. Nah, makanya kalau bapak mau potong rambut kalau hari raya kurban, usahakan potong sebelum masuk bulan Zulhijjah. Ada juga yang berpendapat bahwa yang tidak boleh dipotong itu adalah rambut atau bulu binatang dan kukunya. Tapi ini saya tidak sepakat dengan ini Pak. Masa ada sapi mau dipotong kukunya? Kan tidak mungkin. Artinya orang yang mau berkurban, itu yang disunnahkan untuk tidak memotong kuku, kemudian tidak menggunting rambut. Itu disunnahkan supaya dia kelak menyaksikan kurbannya. Kemudian yang kedua, kurban ini terbagi dua, ada nasar, ada sunnah. Yang nasar itu menjadi wajib, sedangkan yang sunnah itu hukumnya sunnah. Kurban nasar itu ada aturannya, tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Nah, ini penting ini. Jadi kalau istilahnya orang Bugis matinja. Jadi kapan kurbannya nasar, jangan makan, bagikan semua. Yang kedua, ada ulama mengatakan kurban yang membolehkan kurban untuk orang yang meninggal, yang menggunakan namanya orang yang meninggal, itu harus dibagikan semua. Tapi kalau kurban untuk orang meninggal yang dimasukkan adalah namanya orang hidup, tapi hanya meniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal, itu masih boleh diambil sepertiga.
Karena pembagian kurban begitu Pak, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga sebagai hadiah kepada orang-orang atau untuk sahabat. Jadi itu tidak ada bilang untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk enggak. Kurban itu cuma terbagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban dagingnya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Makanya non muslim boleh dikasih daging kurban, itu untuk hadiah. Ini juga penting, kadang-kadang tidak dikasihkan, tidak boleh dikasih. Yang nasar tadi, mana apa bedanya nasar dengan niat? Karena ada biasa begitu, tidak bisa bedakan. Nasar itu menukar ibadah dengan rezeki. Istilahnya menukar. Nanti kalau kita mengatakan, nanti saya misalnya begini, kalau saya dapat, misalnya petani, dia mengatakan begini, ketika saya dapat padi 5 ton, saya akan berkurban. Itu nasar. Tapi kalau dia mengatakan, mudah-mudahan padi ini bisa panen, sebelum berkurban saya akan pakai untuk berkurban, itu niat. Bedakan ya. Sama kalau rumah, kita mau jual rumah. Kalau rumahku laku 500 juta, saya berkurban. Tapi kalau dia mengatakan, semoga ada yang beli rumahku dan saya bisa berkurban, itu niat. Kalau mengatakan, kalau rumahku laku 500 juta, saya akan berkurban, berarti itu nasar. Bagaimana cara membedakan? Kalau nasar itu menukar. Kalau laku 500, saya berkurban. Itu nasar itu. Jadi kalau lakunya 499 juta, dia tidak berkurban karena kurang 1 juta. Lah seke. Begitu. Jadi kapan ditukar Pak? Itu jadi nasar. Misal uduk pai 10 to makaroba Kak. Iya kode kan 10 to dia nakaroba. Makanya di situ Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, jangan terlalu banyak bernasar. Karena nasar itu adalah tempatnya bersedekah orang kikir. Tempatnya ibadahnya orang kikir. Pak kasibin atau seke. Betul memang Pak. Kalau rumahku laku 500 juta, saya berkurban. Kalau kurang 500 juta, dia tidak berkurban. Dan tidak cukup Tuhan. Begitu. Jadi kalau dia cuma mengatakan, mudah-mudahan rumahku laku, ada ya uang yang saya bisa gunakan berkurban. Itu niat. Karena itu adalah doa. Ini perlu ditahu ya. Jadi bedakan. Untuk kurban, ini juga kadang orang jadi masalah. Karena kurban ini, satu orang itu begini. Kurban itu satu kepala keluarga untuk satu hitungan. Kan kalau 1 ekor sapi itu kan 7 orang. Sebenarnya bukan 7 orang Pak, 7 nama. Iya, 7 nama. Maksudnya 7 nama. Kalau kita berkurban suami, istri, anak, itu boleh ikut, tapi tidak masuk namanya. Cuma diniatkan mengikutkan. Bilang ini kurbanku untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Itu kalau anaknya 9, istrinya 4, kan begitu. Makanya dalam 1 ekor sapi itu bukan 7 orang, tapi 7 nama. Cuma ada ulama mengatakan, kalau mampu satu nama dalam keluarga, itu lebih bagus. Tapi kalau hanya satu yang mampu, tidak usah gantian. Kan ini yang jadi masalah Pak. Nabi bilang, tahun ini saya yang berkurban, nanti tahun depan kasih istriku karena tidak mampu. Bukan, suami saja dimasukkan. Suami nanti dia berniat untuk istri dan anak-anaknya. Kan Rasulullah kalau berkurban begitu, dia menyembelih 2 ekor kambing. Kambing pertama dia sembelih untuk dirinya, kambing yang kedua untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi orang miskin itu sudah dikurbankan oleh Rasulullah. Makanya dia sembelih 2 ekor kambing, satu untuk diri, istri, dan anak-anaknya. Makanya kan Nabi kalau sembelih itu, kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Berapa istrinya Nabi? 9.
tambah anaknya berapa? Jadi banyak yang masuk tuh. Makanya bukan satu orang Pak, tapi satu nama. Cuma tidak boleh itu dimasukkan semua. Kurban ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oh, semua anaknya. Tidak, hanya mengikutkan niat dalam satu keluarga. Tapi kalau mampu lebih afdalnya. Makanya kan Imam Abu Hanifah itu mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah muakkadah. Itu makanya biasa tanya, mana lagi yang mampu ini Pak Ustaz? Karena mereka tahu maka dari rekeh. Itu di masyarakat itu mampu. Sebenarnya yang mampu itu adalah yang punya uang yang bisa dia kurbankan dan keluarganya masih bisa makan. Itu orang yang mampu. Tapi ada yang parah Pak. Kuruta Pak Sunasi Baco almarhum bilang, yang dimasuk orang mampu berkurban bukan uangnya dilihat. Kalau dia merokok 2 bungkus 1 hari, itu sudah mampu itu. Apalagi kalau rokok surya, oh sudah. Itu. Kenapa Pak? Harga rokok surya sekarang berapa? 1 batang 1.000. Coba buka 1 batang saja 2.000, toh? Kali 360. Kan 360 hari dalam 1 tahun. Berapa itu? 2 juta lebih ya. Makanya Bapak kalau merokok 2 bungkus 1 hari, wah itu sudah kena itu. Tapi ada yang parah Pak, pedagang sapi tidak berkurban. Oh itu orang stres itu. Pedagang sapi dia nakaroba, wah itu yang bahaya. Makanya saya sampaikan, usahakan kurban itu sebenarnya adalah melepaskan sifat binatang yang ada pada diri kita. Bayangkan pahalanya Pak, bulunya itu sekian jumlah pahala dihitung dari bulu binatang itu. Kemudian saya kasih tahu, satu-satunya ibadah yang paling cepat sampai itu adalah kurban. Karena Rasul mengatakan ketika disembelih, sebelum darahnya menetes sampai ke tanah, itu pahalanya sudah sampai di sisi Allah. Dari situlah kenapa kita dipanggil berdiri melihat binatang yang mau disembelih untuk yang berkurban. Karena pada saat imam meletakkan pisaunya di bawah leher binatang yang mau disembelih, di situ kita berdoa. Makanya dibaca inni wajjahtu wajhi allazi fataras samawati wal ardh. Di situ inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian pakai ini wajjahtu. Disitulah kita berdoa karena sebelum menetes. Makanya biasa imam itu letakkan pisau begini, kemudian tahan sejenak supaya orang diberi kesempatan untuk berdoa. Cuma kadang kita Pak bilang, bagaimana? Sudah disembelih? Cuma datang ambil daging. Ini yang fatal. Di sini biasa berkurban banyak ya. Banyak. Cuma saya sarankan Pak, kalau sapinya banyak, pilih 1 hari setelah Lebaran. Kalau di hari Lebaran gunakan untuk bersilaturahmi dulu supaya kita tenang mengurus. Biasanya kan kalau di Lebaran itu sampai jam 9 baru pulang ke rumah, sampai di rumah langsung mau lagi pergi kurban, sibuk-sibuk. Gunakan dulu untuk dengan keluarga saling memaafkan, tetangga saling memaafkan. Nanti